Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan pembatasan transfer pulsa maksimal sebesar Rp1 juta sudah diberlakukan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdiji Ismail mengatakan pembatasan tersebut dilakukan guna mencegah aktivitas judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta operator telekomunikasi seluler memperketat pengawasan transaksi pulsa dan mendukung pembatasan transfer pulsa guna mencegah penyalahgunaan dalam aktivitas judi online. Hal itu ditujukan agar pemerintah dapat menerapkan langkah preemptif untuk memberantas judi online di Indonesia. Menkomdiji mendorong registrasi ulang SIM card agar menggunakan data biometrik kependudukan guna mempermudah identifikasi pelaku judi online. Selain itu, regulasi lebih ketat akan diterapkan untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan internet dan penyedia jaringan serentak memblokir konten negatif. PLT Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdiji Ismail mengatakan, salah satu upaya yang sudah dilakukan dan berjalan adalah dengan melakukan pembatasan maksimal Rp1 juta transaksi pulsa oleh seluruh operator seluler. Jadi aktivitas maksimal 1 juta itu sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh seluruh operator itu terus berjalan. Kita ini rapat untuk mempertajam lagi ke depan untuk lebih efektif lagi. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital membangun kemitraan untuk mempercepat pelaksanaan transformasi digital di Indonesia. Bersama dengan perwakilan Bill and Melinda Gates Foundation, Menkomdiji Mutia Hafid mengatakan bahwa pemerintah akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan transformasi digital berjalan aman, inklusif, dan memberdayakan. Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat kerjasama dengan Bill and Melinda Gates Foundation untuk mempercepat transformasi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyoroti pentingnya pengembangan digital public infrastructure dan inklusif financial system sebagai elemen utama untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan memberdayakan. Kemitraan ini sejalan dengan visi Kemkomdiji untuk mempercepat digitalisasi nasional melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan inklusi keuangan, dan literasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menkomdiji memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dan akan diambil oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui peningkatan literasi digital. Ia menegaskan pentingnya edukasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keamanan data, pemanfaatan teknologi secara produktif, dan pengelolaan keuangan digital. Menkomdiji menilai Indonesia sudah saatnya beralih fokus dari hanya menjadi data consumption menjadi data production yang mandiri. One of the things that we feel is that the banking sectors are not doing enough literacy, and we want them to be the leader of this literacy. Yes, we have the expertise of doing government literacy to the people, but if I have to choose, if this ministry will have to choose, or I can choose, we will choose to preparing people for the coming of AI, preparing people to be able to make application platforms, and not so much on financial literacy. Perwakilan BMGF, Brooke Peterson dan Kanwaljit Singh menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Indonesia. Mereka menawarkan bantuan teknis untuk mengembangkan DPI yang efisien, aman, dan terintegrasi, serta berbagai praktik terbaik dari berbagai negara. BMGF juga menyoroti pentingnya tata kelola data berbasis persetujuan yang memberdayakan warga sebagai pemilik data mereka sendiri. Pemirsa, dalam gelaran Hari Belanja Online Nasional 2024, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut momen ini menjadi poin menguntungkan bagi para pelaku usaha UMKM yang terlibat. Maman berharap pesta diskon ini dapat mencapai total transaksi yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp40 triliun ke depannya. Pemerintah Indonesia semakin serius menggenjot perekonomian digital melalui Hari Belanja Online Nasional 2024 yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 16 Desember mendatang. Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat ditemui dalam acara peluncuran Hari Belanja Online Nasional 2024 yang berlangsung di Jakarta mengatakan, program Hari Belanja Online Nasional menjadi momentum yang menguntungkan bagi para pengusaha UMKM yang mayoritas peserta insan UMKM secara nasional. Dalam kesempatan ini, Maman juga turut menyatakan Hari Belanja Online Nasional dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan bagi pelaku pengusaha UMKM. Alhamdulillah, kami dari Kementerian UMKM bersyukur sekali adanya program Harbolnas ini karena tentunya pihak yang paling diberikan kemanfaatan terbesar adalah
teman-teman kita, saudara-saudara kita pengusaha UMKM. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah telah meresmikan Hari Belanja Online Nasional yang berlangsung pada 10 hingga 16 Desember 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan total transaksi Hari Belanja Online Nasional pada tahun 2024 meningkat 60% atau sekitar 40 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman meluncurkan Hari Belanja Online Nasional 2024 yang berlangsung di Jakarta, Jumat 6 Desember. Hari Belanja Online Nasional 2024 yang bertajuk Pakai Produk Sendiri ini berlangsung mulai dari tanggal 10 hingga 16 Desember yang diikuti oleh 417 peserta dari kalangan UMKM dan bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus memberdayakan UMKM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Hari Belanja Online Nasional yang diinisiasi oleh Indonesia E-Commerce Association mampu mendongkrak ekonomi digital Indonesia. Ia menargetkan transaksi pada tahun ini mencapai 40 triliun rupiah atau naik 60% dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 25,7 triliun rupiah. Lantaran penyelenggaraan Harbolnas hanya 3 hari. Dan jangan lupa ada travel fair. Jadi sekaligus hotel, tiket, tempat para wisata, restoran, dalam Harbolnas itu ada. Ya. Dengan semangat ini, Harbolnas 2024 menjadi lebih dari sekedar festival belanja, melainkan upaya nyata mendukung kemandirian ekonomi nasional di tengah era digitalisasi. Mari dukung produk lokal dan jadikan Indonesia pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami.